Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, Rabu Pon kerap dikaitkan dengan reshuffle kabinet Joko Widodo. Apakah akan benar terjadi kembali pada Rabu 23 Desember 2020 pekan depan? Apakah reshuffle nantinya akan menjadi momentum pergantian menteri dengan jumlah yang lebih banyak? Atau bagaimana nanti kita nantikan saja. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir dari luar studio. Yang pertama ada Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanul Haq dan juga ada pengamat politik Yunarto Wijaya, kemudian ada juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, kabar semuanya. Salam sehat. Oke, baik. Mudah-mudahan sehat-sehat semua, baik semua. Terutama Bang Fajrul yang akan saya tembak lebih awal nih. Pertanyaannya, Bang Fajrul sudah hampir 1 bulan ada 2 kursi menteri yang kosong tidak diisi oleh menteri atau pejabat definitif. Kenapa begitu lama, Bang Fajrul? Yang pertama, terima kasih. Ini adalah hak prerogatif presiden. Itu yang pertama lah yang harus kita tegaskan. Jadi presidenlah yang akan memutuskan kapan, kemudian siapa dan bagaimana penggantiannya. Tetapi yang terpenting memang pertama terkait dengan 2 orang menteri yang berurusan dengan KPK, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian juga Mensos. Tentu Presiden sudah menegaskan bahwa beliau mengatakan bahwa saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah menghormati proses hukum di KPK. Jadi artinya untuk kedua posisi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Mensos ini tampaknya memang jelas akan ada penggantian. Tapi mengenai posisi yang lain, kami belum mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo. Karena itu merupakan hak prerogatif beliau. Termasuk kami ingin tambahkan, pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo itu tegas sekali mengatakan dalam 7 perintah kabinet, saya ambil 3 saja yang terpenting. Yang pertama adalah jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Nah, ini jadi peringatan yang pertama. Dan yang kedua, kalaupun nanti terjadi pergantian, tentu terhadap 2 orang yang pertama yaitu Mensos dan Menteri Kelautan Perikanan itu, Presiden tegas mengatakan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wakil presiden. Tapi saya ingin menambahkan satu lagi, perintah beliau adalah semuanya harus bekerja serius. Saya pastikan yang tidak bersungguh-sungguh, tidak serius bisa saya copot di tengah jalan. Jadi ini saya akan kembalikan kepada apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo, tetapi mengenai kapan penggantian 2 orang dan apakah ada pergeseran pada menteri-menteri yang lain, itu merupakan hak prerogatif dari Presiden. Jadi baru sebatas perintah-perintah tadi yang Bang Fajrul sebutkan ya. Belum ada perintah bagi teman-teman media untuk segera merapat ke istana Rabu minggu depan untuk menantikan pengumuman kabinet. Atau apa kira-kira yang terjadi? Saya ingin tanyakan ke Kang Maman dari anggota partai politik koalisi pemerintahan dan juga Bung Toto, apa analisinya? Dijawab usai jeda berikut ini. Kita akan kembali lagi nanti di Prime Time News. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Kang Maman dulu. Kang Maman, apa tanggapan dari teman-teman di partai politik koalisi pemerintahan melihat wacana reshuffle yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir ini? Hampir 1 bulan terakhir ini sebenarnya. Ya, yang pertama tentu reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Tetapi PKB melihat bahwa pergantian terutama 2 menteri terkait KKP dan Mensos adalah sesuatu yang urgen, terutama Kementerian Sosial. Bagaimanapun penanganan COVID-19 ini berkaitan juga dengan pengamanan jaring sosial yang di dalamnya ada Kementerian Sosial yang memang harus hadir. Sehingga PKB melihat bahwa percepatan kita dalam penanganan COVID-19 ini tidak terlepas dari pentingnya kehadiran menteri terkait, yaitu Menteri Kementerian Sosial. Nah, yang ketiga, apakah menteri-menteri yang lain itu harus reshuffle? Saya rasa cuma Presiden yang tahu kebutuhan itu.
Tapi yang pasti pada pertemuan saya dengan Presiden tanggal 17 November, beliau cuma mengatakan bahwa kita harus meyakini bahwa kalau kita bisa keluar dari COVID-19 ini, maka kita akan menjadi, Indonesia akan menjadi negara maju di 2025. Tetapi syaratnya adalah 3 hal. Pertama adalah reformasi birokrasi, yang kedua menguatkan kembali koordinasi dan komunikasi, nah yang ketiga baru kita menguatkan kembali validasi data. Saya rasa kriteria itu disodorkan oleh Presiden sendiri untuk mengatakan bahwa kabinet betul-betul harus diisi orang-orang yang memiliki visi dan misi Presiden dan meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju. PKB akan selalu mensupport, mendukung keputusan dan kebijakan Presiden. Ya, dan tadi Anda sebutkan bahwa PKB menganggap reshuffle kabinet ini urgent ya sifatnya ya, Kang Maman ya? Terutama soal Mensos dan Menteri KKP ya. Kita melihat itu harus cepat-cepat ada menteri yang definitif, sehingga program-program sosial, kebetulan saya ada di Komisi 8, di mana kehadiran seorang menteri untuk melanjutkan program-program penanganan sosial ini menjadi sangat penting. Oke, saya ingin ke Bung Toto. Kalau dari parpol koalisi, diantaranya PKB menganggap reshuffle ini urgent. Sifatnya se-urgent apakah kira-kira? Kenapa begitu lama sampai hampir 1 bulan ini belum dilakukan? Iya, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Secara prinsip, reshuffle harusnya memang dilakukan pasca pembentukan kabinet. Kenapa? Karena kita menyadari biasanya pembentukan awal kabinet itu tidak menggunakan indikator yang ideal, teknokratik. Politik balas budi itu betul-betul diterjemahkan pada saat pembentukan kabinet. Itu yang menyebabkan ada fakta empiris, baru sekitar 9 bulan bekerja di 2015 setelah pembentukan kabinet 20 Oktober, itu langsung dilakukan reshuffle di bulan Agustus 2015. Itu kan suatu bentuk kesadaran bahwa memang pada saat dibentuk kabinet ya sudah ditampung dulu politik balas budi ini, tapi kemudian secara kualitatif Presiden merasa harus dibenahi untuk kebutuhan kinerja. Apalagi sekarang ketika kita tahu tantangannya jauh lebih berat dibandingkan dengan periode pertama, dan sudah dimulai juga dengan sebuah momen bulan Agustus Presiden sempat marah-marah tanda kutip ya terkait dengan penyerapan anggaran di depan kabinetnya sendiri, dan menurut saya memang tidak ada alasan untuk tidak dilakukan reshuffle dalam arti secara betul-betul dekonstruktif. Jadi bukan dalam konteks ad hoc hanya mengganti Mensos dengan mengganti Menteri KKP. Nah pertanyaannya kenapa baru sekarang? Kenapa tidak pada saat marah-marah bulan Agustus misalnya? Kita menyadari ada beberapa momen yang mungkin membutuhkan kesulitan dari kerja kabinet ataupun koalisi. Satu, Omnibus Law yang memang Jokowi punya ambisi sangat besar di situ dan membutuhkan suara solid di parlemen. Kedua, mungkin saja terkait dengan bagaimana situasi koalisi dalam pilkada yang sebaiknya tidak terganggu misalnya. Nah, sekarang semua sudah lewat. Tinggal pertanyaannya kemudian apakah Presiden masih menunggu pergantian Kapolri yang membutuhkan soliditas di parlemen juga, atau kemudian akan dibarengkan, atau akan dibuat terpisah. Tapi saya menduga dari bahasa-bahasa yang dikeluarkan dan keramaian, bukan tidak mungkin akan terjadi lebih dulu dibandingkan pergantian Kapolri yang harusnya Januari, masa tenure berakhir. Saya merasa bukan tidak mungkin dalam beberapa hari ke depan memang akan terjadi pergantian. Dan saya berharap betul-betul disinilah tanda kutip ya, istilah Jokowi mengenai dirinya sendiri, saya tanpa beban, itu bisa dibuktikan baik dalam konteks berhadapan dengan parpol ataupun titipan-titipan orang-orang tertentu. Nah, mungkinkah karena memang konsultasi atau komunikasi dengan partai politik pendukung koalisi ini yang memang belum lancar, belum ada lampu hijau, belum dapat lampu hijau misalnya dari pimpinan-pimpinan partai politik koalisi misalnya? Saya menduga tentu saja seperti itu ya. Kita tahu kerumitan hak prerogatif Presiden ini kemudian kan menjadi kompleks ketika ada logika matematika politik. Kalau jatah awalnya 4, nanti juga reshuffle tetap harus 4. Ketika nanti ada 2, tetap harus 2. Walaupun kader saya tersandung kasus korupsi, ganti tapi tetap dengan kader saya. Nah itu yang membuat kemudian hak prerogatif ini menjadi kompleks. Dan menurut saya begini loh, oke, gunakan matematika politik dalam keputusasaan memang ketika sistem ini akan menjerat siapapun yang menjadi presiden. Campur aduk presidensial dengan parlementer. Tapi poin paling penting adalah presiden harus menunjukkan dirinya tidak lagi menerima cek kosong. Nama yang diajukan, misalnya 5 nama yang diajukan untuk mengganti Edi Prabowo, katakanlah menggunakan logika harus Gerindra juga. Kalau 5-5-nya dianggap buruk, ya buang semua.
Kalau kemudian PDIP ingin mengganti juga Sari Batubara dengan nama lain, misalnya tiga-tiganya yang diajukan misalnya buruk, ya Presiden berhak menolak. Nah, bukan tidak mungkin kalau kita berpikir positif, lamanya proses mengatur puzzle itu diartikan seperti itu. Tapi jangan hanya gara-gara ketum parpol yang belum menerima nama yang diajukan Presiden. Nah, itu logikanya jadi balik-balik. Itu menurut saya yang penting. Itu dia pertanyaannya ya. Oke. Baik, momentum yang ditunggu, yang dimanfaatkan atau sejumlah momentum yang sudah lewat dan ada momentum yang akan datang berikutnya. Dan bisa saja sebelum momentum itu tiba, salah satunya adalah soal pergantian Kapolri. Apakah minggu depan di Rabu PON ini, Bang Fajrul, sudah ada tanda-tandanya atau belum? Nanti dijawab di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin kembali ke Bang Fajrul Rahman. Tadi dari PKB, Kang Maman mengatakan bahwa reshuffle ini sifatnya sudah urgent, begitu Bang Fajrul. Dan juga tadi Mutoto mengatakan bahwa ada momentum proses politik yang dimanfaatkan, dinantikan, ditunggu oleh Presiden untuk mengambil langkah yang namanya reshuffle. Benarkah demikian? Mengenai kapan dan siapa yang akan diganti itu merupakan otoritas dari Presiden Joko Widodo. Tetapi yang bisa kita pastikan saat ini adalah 2 orang yang akan mengalami penggantian, yaitu tentu Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian yang kedua yang bisa dipastikan juga, seperti pada tanggal 23 Oktober 2020, beliau akan membentuk kabinet, zakon kabinet atau kabinet ahli. Nah, ini tidak lagi memandang mengenai suku, agama, ras, partai, dan yang lain-lain. Sebagaimana 23 Oktober 2019, beliau memilih putra dan putri terbaik dari bangsa ini. Nah, karena Presiden Joko Widodo ini tegas, beliau juga mengatakan, saya sebagai the governing president dan saya akan membentuk the governing government. Jadi, itu yang bisa dipastikan. Ada 2 orang yang pasti akan mengalami penggantian, dan kemudian yang kabinet yang dibentuk adalah zakon kabinet atau kabinet ahli dan putra-putri terbaik Indonesia. Itu saja. Nah, ini kejelasannya sudah mulai sedikit terlihat ya, sudah pasti akan diganti ya, tetapi waktunya belum bisa dipastikan. Itu merupakan otoritas dari Presiden mengenai kapan, dan kemudian selain dua menteri yaitu Mensos dan KKP, apakah ada yang lain, itu merupakan otoritas dari Presiden juga untuk menyampaikan siapa saja mereka. Kang Maman, tentu ini menjadi hak prerogatif sepenuhnya bagi Presiden, tetapi kita tahu ada dialog komunikasi yang rutin juga dibangun oleh pimpinan-pimpinan dan juga partai politik koalisi pendukung pemerintahan. Se-urgent apa, kapan seharusnya bisa segera diisi kursi kosong oleh menteri yang definitif ini, Kang Maman? Ya, saya melihat bahwa Pak Presiden mempunyai kalkulasi politik dan juga menunggu momentum yang tepat. Nah, momentum itu tentu juga mendengar ada pembicaraan-pembicaraan dengan pimpinan-pimpinan parpol koalisi pendukung. Karena menurut PKB, posisi Jokowi hari ini sangat kuat. Sehingga siapapun nanti yang dipilih, terutama soal 2 menteri tersebut, menurut saya yang paling urgen, itu akan mendapat dukungan otomatis dari parlemen, terutama dari partai koalisi. Yang pasti semua punya kesadaran bahwa terisinya 2 kursi menteri tersebut yang kosong, itu menjadi upaya juga yang selama ini menjadi komitmen Pak Presiden, Pak Jokowi, untuk soal penanganan COVID-19 ini. Dan saya yakin 2021, seandainya tidak ada gelombang kedua, maka kita yakin akan melampaui ini, lalu proses vaksinasi akan berlangsung dengan lancar, sehingga sekali lagi kita serahkan ke Presiden. Sehingga saya berpikir juga ini soal Rabu PON itu jangan-jangan Mas Wahyu yang bikin mengingatkan Presiden untuk cepat-cepat nih Rabu PON. Ada reshuffle yang paling tidak yang 2. Pak Presiden yang sudah tidak tahu pun Rebopon akhirnya jadi ingat Rebopon. Iya, oke. Saya ingin kembali ke Bung Toto. Bung Toto, yang menariknya, yang uniknya adalah 2 pos kursi menteri yang kosong ini berasal dari 2 partai politik besar yang sangat dominan berpengaruh terhadap eksistensi koalisi pemerintahan saat ini, eksistensi kinerja juga Presiden. PDI Perjuangan dan juga Gerindra. Apakah Anda juga melihat ada faktor kekuatan 2 partai politik ini yang sehingga mungkin proses reshuffle ini berjalan agak lambat, agak lama? Saya sih masih mencoba melihat ini dari sisi positif ya, bahwa mungkin Presiden lebih melihat bahwa momen tertangkapnya 2 menterinya itu akan dijadikan momen sekalian untuk mengganti
menterinya secara dekonstruktif tadi. Seperti yang dia sempat utarakan tanda kutip bulan Agustus lah kekecewaan itu. Jadi betul-betul perombakan kepada hal yang lebih berkualitas. Tapi salah satu yang bisa kita uji nanti adalah apakah perombakan ini sifatnya basa-basi, perombakan ini masih dibatasi oleh terpenjaranya presiden oleh kekuatan partai. Salah satunya bisa dilihat dari bagaimana tergantinya dua nama di pos yang memang sedang kosong tadi gitu ya. Karena dua pos tadi itu dimiliki oleh dua partai dengan kekuatan paling besar, kan kira-kira seperti itu. Kita bisa lihat nanti kemudian, apakah lagi-lagi tetap PDIP juga dengan Gerindra, tidak masalah. Tapi apakah nama yang diajukan nanti kemudian tidak berkualitas, itu akan jadi catatan buat dan kewibawaan presiden di hadapan publik untuk menilai reshuffle ini apakah akan bisa dilihat sebagai bentuk harapan baru atau hanya sebuah proses rutinitas kompromi presiden dengan elit-elit partai untuk melakukan penyegaran. Itu yang menurut saya, apalagi momennya kalau betul terjadi Desember ya. Ini kita bicara tahun baru loh, setahun ke depan dalam situasi pandemi yang kita belum tahu ujungnya. Secara kesehatan, secara ekonomi tetap lebih sulit. Dan di situ publik akan menilai istilah tanpa beban, keberanian Jokowi meninggalkan legacy, itu dimulai dari simbolisasi yang akan dia buat dengan reshuffle kabinet. Oke, baik. Terakhir Bang Fajrul, jadi ini sudah banyak yang ramai menerka-nerka Presiden akan memanfaatkan weton hari lahirnya Rabu Pon mendatang. Bagaimana kira-kira Bang Fajrul terakhir? Jadi atau tidak ini? Akan terulang kembali atau tidak Rabu Pon ini? Bung Toto dan kemudian Kiai Maman dan para pemirsa bersabar karena ini adalah otoritas dari presiden. Yang penting mungkin juga kita sudah pastikan tadi ya bahwa ada dua orang yang pasti akan mengalami penggantian, yaitu Mensos dan KKP. Dan yang kedua, presiden ini kan setia, tegak lurus terhadap peraturan undang-undangan. Orang tersebut yang akan dipilih ataupun nanti kalau misalnya ada reshuffle adalah harus anti korupsi. Karena itu yang dalam istilah Toto harus menjadi legacy. Selain itu juga Presiden kan menyampaikan ketika ada wacana 3 periode, beliau mengatakan tidak, saya setia kepada Undang-Undang 45. Jadi itu yang terpenting. Beliau ini orang yang setia kepada Undang-Undang 45, setia kepada peraturan undangan, dan akan memilih orang yang anti korupsi untuk membentuk zakon kabinet atau kabinet ahli. Baik, kalau begitu saya update lagi mungkin besok hari Senin atau hari Selasa atau mungkin hari Rabu pagi saya update lagi Bang Fajrul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bung Toto dan juga Kang Maman. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Prime Time News.